Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehana Sabita. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah kebijakan bisnis. Yang pertama kita mempelajari dulu apa itu definisi bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Untuk mendapatkan laba secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris, bisnis artinya sibuk dari kata yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, atau masyarakat. Dalam arti sibuk aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Pengertian bisnis menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Hooper. Bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang, seperti penjualan atau commerce dan industri, industri dasar, processing, dan industri manufaktur dan jaringan distribusi, perbankan, insuransi, transportasi, dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh atau which serve and interpenetrate dunia bisnis secara menyeluruh. Nah, menurut Urwig dan Hun, bisnis adalah segala perusahaan yang membuat, mendistribusikan, atau menyediakan segala barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat lainnya serta bersedia dan mampu untuk membeli atau membayarnya. Menurut Profesor Howen, bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual ke pasaran ataupun memberikan harga pada setiap jasanya. Sedangkan menurut Profesor L.R. Dicey, bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Isi kebijakan bisnis. Kebijakan berasal dari kata bijak, yang berarti punya pandangan luas dan jauh ke depan. Oleh karena itu, kata bijak bermakna lebih luas dari hanya sekedar cerdas, pintar, dan cerdik, tetapi ada plusnya, yaitu cendekia atau andika. Dapat melihat jauh ke depan, sehingga bisa menghitung dan memperkirakan berbagai kecenderungannya yang mungkin terjadi yang berpengaruh pada pencapaian keinginan atau visi di masa depan. Secara umum, kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang memiliki sifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang bisa mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru di dalam masyarakat. Kebijakan bisnis mendefinisikan ruang lingkup atau lingkup di mana keputusan dapat diambil oleh bawahan dalam suatu organisasi. Ini memungkinkan manajemen tingkat yang lebih rendah untuk menangani masalah dan masalah tanpa berkonsultasi dengan manajemen tingkat atas setiap saat untuk mengambil keputusan. Kebijakan bisnis adalah pedoman yang dikembangkan oleh organisasi untuk mengatur tindakannya. Mereka menentukan batas-batas di mana keputusan harus dibuat. Kebijakan bisnis juga berkaitan dengan perolehan sumber daya yang dengannya tujuan organisasi dapat dicapai. Kebijakan bisnis adalah studi tentang peran atau tanggung jawab manajemen tingkat atas, isu-isu signifikan yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dan keputusan yang mempengaruhi organisasi dalam jangka panjang. Adapun fitur-fitur kebijakan bisnis yang pertama ada spesifik. Kebijakan harus spesifik atau pasti. Jika tidak pasti, maka implementasinya akan menjadi sulit. Yang kedua ada jelas. Kebijakannya harus jelas. Ini harus menghindari penggunaan jargon dan konotasi. Tidak boleh ada kesalahpahaman dalam mengikuti kebijakan. Yang ketiga ada dapat diandalkan atau seragam. Kebijakan harus cukup seragam sehingga dapat diikuti secara efisien oleh bawahan. Yang keempat ada sesuai. Kebijakan harus sesuai dengan tujuan organisasi saat ini. Yang kelima ada sederhana. Suatu kebijakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang dalam organisasi. Perbedaan antara kebijakan dan strategi. Inklusif atau komprehensif. Agar memiliki kecakupan yang luas, suatu kebijakan harus bersifat komprehensif.
Lalu yang kedua ada fleksibel. Kebijakan harus fleksibel dalam operasi atau aplikasi. Ini tidak berarti bahwa kebijakan harus selalu diubah, tetapi harus luas cakupannya untuk memastikan bahwa manajer ini menggunakannya dalam skenario berulang atau rutin. Yang ketiga ada stabil. Kebijakan harus stabil, jika tidak maka akan menyebabkan keraguan-keraguan dan ketidakpastian di benak orang-orang yang melihatnya sebagai pedoman. Perbedaan antara kebijakan dan strategi. Istilah kebijakan tidak boleh dianggap sinonim dengan istilah strategi. Perbedaan antara kebijakan dan strategi dapat diringkas sebagai berikut. Kebijakan merupakan centang biru dari kegiatan organisasi yang bersifat repetitif atau rutin, sedangkan strategi berkaitan dengan keputusan organisasi yang belum pernah ditangani atau dihadapi sebelumnya dalam bentuk yang sama. Yang kedua ada perumusan. Kebijakan adalah tanggung jawab manajemen tingkat atas, sedangkan perumusan strategi pada dasarnya dilakukan oleh manajemen tingkat menengah. Lalu yang ketiga ada kebijakan berkaitan dengan kegiatan rutin atau harian yang penting untuk menjalankan organisasi secara efektif dan efisien, sedangkan strategi berkaitan dengan keputusan strategis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.